Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi dengan saya Nisa Sensei dan di sini kita akan belajar Biku Minano Nihongo bab 37. Sebelumnya, seperti biasa kita akan belajar dulu tentang kotoba dan kanji apa saja yang ada di bab 37 ini. Oke, mari kita mulai. Jadi, untuk yang pertama di sini ada utsukushi. Utsukushi. Utsukushi ini artinya indah, gitu ya, amazing atau wonderful juga bisa utsukushi. Jadi sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada okonaimasu. Okonaimasu. Nah, okonaimasu ini artinya menyelenggarakan. Nah, okonaimasu ini kanjinya sama ya dengan kanji ikimas ya. Jadi minasang harus hati-hati. Kemudian di sini ada kin yang artinya emas atau kane gitu ya. Uang gitu, uang atau emas, kin. Ini kalian sering pakai karena kanji hari kan ada, ini salah satu unsur kanji hari ya. Gitu, hari Jumat kan. Kemudian yang berikutnya ini ada kome. Kome. Nah, kome ini beras. Ya. Kemudian ada kowashimasu. Kowashimasu. Kowashimasu ini artinya merusak gitu ya. Kemudian ada shotaishimasu. Shotaishimasu. Shotaishimasu ini artinya mengundang. Kemudian ada tanomimasu. Tanomimasu itu ya. Tanomimasu itu dipakai untuk ketika kalian membuat permohonan gitu ya, permintaan gitu ya, tanomimasu. Berharap gitu ya, meminta gitu, tanomimasu. Kemudian ada dorobo. Dorobo. Dorobo ini pencuri. Kemudian ada fumimasu. Fumimasu. Fumimasu ini artinya menginjak gitu ya, fumimasu. Kemudian ada homemas ya, homemas. Homemas ini artinya memuji. Kemudian ada hongyaku shimasu. Hongyaku shimasu. Hongyaku shimasu ini artinya menerjemahkan. Kemudian ada yakemas. Yakemas. Yakemas ini membakar gitu ya. Uchi wo yakemas gitu ya. Kebakaran gitu, kebakaran rumah. Hai, kemudian ada yushutsu shimasu. Yushutsu shimasu. Yushutsu shimasu itu artinya ekspor. Kemudian lawannya yushutsu shimasu itu adalah yunyu shimasu. Yunyu shimasu itu artinya impor. Baik, itu tadi adalah kotoba yang akan kita pakai di bab 37 ini. Untuk kanji yang ada di bab 37, di sini ada beberapa. Yang pertama ada kanji gambar E, ini adalah kanji gambar E. Kemudian ada kanji tera, gitu ya, tera, yang artinya kuil. Kemudian ada kanji ike, yang artinya kolam. Kemudian ini ada kanji ishi, yang artinya batu. Kemudian ada kanji abura, yang artinya minyak, gitu ya, abura. Kemudian ini ada kanji hara, gitu ya. Biasanya sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, gitu ya, hara. Field, gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan agriculture. Kemudian ada yu, nah ini yu-nya yushutsu sama yunyu ya, artinya to transport gitu ya, atau mengirim, to send juga bisa. Kemudian ada yobu, memanggil. Kemudian ada tanomu, di sini to rely on gitu ya. Kemudian ada ini chu-nya cui. Ini ada kanji chu-nya cui. Kemudian yang terakhir ini ada show-nya shotai. Show di sini artinya to invite. Gitu. Hai, ini adalah kanji
dan kotoba yang akan dipelajari di bab 37. Mari kita lanjutkan untuk bumpo atau tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 37. Nah, untuk tata bahasanya sendiri ini agak sedikit sulit gitu ya, dan ini membutuhkan banyak latihan terutama pada perubahan kata kerjanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ukemi atau passive voice dalam bahasa Jepang. Oke, di sini saya akan menjelaskan pola kalimatnya seperti apa, kemudian polanya seperti apa, dan contohnya itu seperti apa. Jadi ukemi sendiri ini adalah pola kalimat pasif dalam bahasa Jepang. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang mempunyai kalimat aktif dan kalimat pasif, tetapi dalam bahasa Jepang juga ada kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Nah, kalau di bahasa Inggris kalimat pasif jarang digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang kalimat pasif ini cukup krusial dan sering digunakan untuk beberapa kondisi seperti mendeskripsikan cara kerja secara general, kemudian mengekspresikan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, entah siapa yang melakukan, jadi tiba-tiba sudah seperti itu, atau orang lain yang melakukan sesuatu untuk kita sebagai pembicara, dan juga dapat untuk mengekspresikan rasa kecewa atau rasa terganggu gitu kita sebagai pembicara. Nah, nanti kita akan coba melihat beberapa situasinya dalam contoh kalimat yang akan kita bahas. Sebelum itu kita masuk ke pembentukan kata kerjanya dulu ya. Jadi di sini untuk pembentukan kata kerja pasif itu ya ukemi namanya. Kita masuk ke golongan 1 dulu minasang. Nah, di sini ada di sebelah kiri ada bentuk kamusnya, jishoke-nya, di sebelah kanan ada ukeminya. Oke, hai. Jadi untuk golongan 1 ini mudah. Jadi kalian hanya perlu mengubah bentuk kamus ini ke dalam bentuk nai gitu ya. Kemudian nai-nya diganti dengan reru. Contoh di sini kau berubah menjadi kawanai. Oke, mungkin supaya lebih mudah kita coba untuk menuliskan ya. Hai, di sini ada kau. Nah, di sini kau ini akan berubah menjadi bentuk negatifnya adalah kawanai. Minasang ya. Nah, di sini nai-nya akan dicoret menjadi kawa dan harus ditambah reru. Sehingga bentuk ukeminya adalah sebagai yang ada di sebelah kanan. Kawanai, nai-nya hilang menjadi kawa ditambah reru, kawa reru. Dan berikutnya di sini ada hanasu. Bentuk nai-nya adalah hanasanai. Seperti yang tadi, nai-nya hilang menjadi hanasa, ditambah reru. Nah, di sini menjadi hanasa reru. Kemudian yang berikutnya di sini ada iku, gitu ya. Di sini menjadi ikanai. Nai-nya hilang menjadi ika, ditambah reru. Menjadi ika reru ya, seperti yang ada di samping. Hai, ini adalah contoh perubahan untuk yang golongan 1 ya minasang ya. Sumimasen. Hai. Mari kita lanjutkan untuk yang golongan 2. Oke, untuk yang golongan 2 sama ya, jadi diubah ke dalam bentuk nai. Di sini miru, dia berubah bentuk nai-nya adalah minai. Gitu ya, nai-nya hilang menjadi mi, ditambah reru. Jadi di sini bentuk
perubahannya sama seperti yang kanoke ya, menjadi rareru. Hai. Kemudian yang berikutnya di sini ada okiru gitu ya. Nah, bentuk nainya adalah okinai. Nah, terus nainya hilang menjadi oki saja ditambah rareru. Menjadi okirareru. Hai, yang ini mirareru, ini menjadi okirareru. Hai, yang terakhir di sini ada kiru. Itu ya, kiru bentuk nainya adalah kinai, nainya hilang menjadi ki ditambah rareru, nah menjadi kirareru. Nah, atau yang ada di sampingnya. Ini untuk yang golongan 2. Nah, untuk yang golongan 3 kalian hanya perlu menghafalkan gitu ya. Kuru menjadi korareru, sementara suru menjadi sareru. Nah, ini korareru, ini sareru. Oke, itu tadi adalah perubahan kata kerja yang biasa gitu ya dari jishoke menjadi kata kerja pasif atau ukemi. Hai, sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, mungkin kita akan memahami dulu bagaimana struktur kalimat pasif dalam bahasa Jepang. Nah, di sini minasang kita lihat yang di depan ini, yang bagian atas ini adalah kalimat aktif. Kalimat aktif ya. Jadi ini adalah kalimat aktif bahasa Jepang. Ini coba saya geser supaya lebih kelihatan ya. Kalimat aktif. Oke. Jadi di sini adalah kalimat aktif. Nah, yang bawah ini adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Oke, kita coba bedah dulu yang untuk kalimat aktif ya. Nah, kalau untuk kalimat aktif di sini ada subjek gitu ya, subjek ditambah wa gitu. Kemudian ada target. Nah, ini siapa yang akan dikenai gitu ya. Ditambahkan ni, lalu objeknya apa? Ini adalah objek langsung ya minasangnya, jadi ini adalah objek langsung, baru diakhiri dengan predikat. Nah, predikatnya yang selama ini kalian kenal gitu. Hai, contoh di sini ada Tanaka-san wa mirasang ni shitsumo wo shimasu. Jadi subjeknya Tanaka-san kepada mirasang gitu ya. Tanaka-san bertanya pertanyaan gitu ya kepada mirasang gitu. Nah, untuk kalimat pasif, nah ini kita balik nih, targetnya menjadi subjek, subjeknya menjadi doer gitu ya, atau orang yang melakukan. Nah, kemudian objeknya ini masih sama, masih tetap objek langsung ya, tetapi yang belakang di sini karena subjek dan targetnya sudah berpindah tempat, sudah tukeran tempat, sehingga yang paling belakang di sini menjadi saremas. Supaya apa? Supaya arti kalimatnya sama gitu. Jadi yang bertanya adalah Tanaka-san. Nah, yang diberi pertanyaan adalah mirasang. Kalau yang bawah ini mirasang wa mirasang diberikan pertanyaan oleh Tanaka. Gitu ya. Jadi tetap yang bertanya adalah Tanaka, yang mendapatkan pertanyaan adalah mirasang. Nah, jadi kalian hanya perlu menukar target menjadi subjek, subjek menjadi doer atau orang yang melakukannya itu siapa. Kemudian kalian hanya perlu mengubah predikat yang biasa menjadi predikat ukemi atau yang pasif. Hai, di sini kita akan coba lihat ya minasang ya untuk pola kalimat yang pertama ini minasang. Oke, jadi yang pertama di sini ada subjek. Jadi rumus yang pertama ada subjek, gitu ya, ditambahkan wa atau ga, kemudian doer, ditambahkan ni objek langsung, kemudian verb ukeminya seperti apa. Oke, kita coba lihat dulu di sini.
kalimat yang pertama, watashi wa ani ni heya no souji o tanomaremashita. Watashi wa ani ni heya no souji o tanomaremashita. Jadi, saya diminta oleh Ani untuk membersihkan kamar. Gitu ya, saya diminta oleh Ani untuk membersihkan kamar. Jadi, yang disuruh membersihkan kamar itu adalah saya. Siapa yang menyuruh? Ani. Gitu. Nah, yang berikutnya di sini ada watashi ga okasan ni home raremashita. Jadi saya dipuji oleh ibu. Gitu ya. Nah, kalau Sensei, apakah ini bisa diubah ke dalam kalimat aktif? Ya, bisa. Contoh kalimat nomor 2 ya. Okasan wa gitu ya, watashi ni home mashita. Itu artinya ibu memuji saya. Tapi kalau saya dipuji oleh ibu, berarti dibalik. Watashi ga atau watashi wa okasan ni homeraremashita. Hai, yang berikutnya. Di sini juga ada boleh pakai ni gitu ya, boleh pakai kara. Dan objek langsungnya itu juga bisa dihilangkan. Contohnya di sini kita bisa mengubah tadi ya kalimat yang watashi wa okasan ni homeraremashita. Nah, ni-nya bisa diganti menjadi kara. Watashi wa okasan kara homeraremashita. Itu ya, saya dipuji oleh ibu atau saya mendapatkan pujian dari ibu gitu ya. Kemudian yang berikutnya kareshi kara propose saremashita. Saya dilamar oleh pacar saya. Gitu. Jadi objeknya bisa dihilangkan gitu ya minasang. Terus kemudian partikel ni-nya juga bisa diganti dengan kara. Yang berikutnya lagi, partikel ni kemudian kara itu juga bisa diganti menjadi niyotte. Gitu ya. Contohnya di sini ada kono isu wa oba-san niyotte sukuraremashita. Kono isu wa oba-san niyotte sukuraremashita. Jadi kursi itu dibuat oleh nenek gitu ya. Jadi niyotte ini biasanya dipakai ketika membuat sesuatu gitu ya atau menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, contohnya di sini Obasang yang membuat kursi gitu ya. Obasang wa isu wo sukurimashita. Kan gitu ya kalau kalimat aktifnya. Nah, kalimat pasifnya berarti kono isu wa obasan niyotte sukuraremashita. Jadi niyotte ini kalau dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai by. Kemudian berikutnya ada kono uta wa Akiramoto-san niyotte kakaremashita. Kono uta wa Akiramoto-san niyotte kakaremashita. Jadi lagu itu ditulis oleh Akiramoto-san. Gitu ya, lagu itu ditulis oleh Akiramoto-san. Kemudian ada juga di mana subjeknya dihilangkan, jadi hanya pelakunya kemudian ditambah ni dan ukemi. Biasanya ini menunjukkan situasi-situasi yang kurang mengenakan gitu ya, yang membuat pembicaranya terganggu atau merasa annoyance gitu ya, atau kecewa gitu. Contohnya di sini, watashi wa akachan ni nakaremashita. Maksudnya di sini akachan ni. Nakaremashita itu bayinya menangis gitu ya. Menjadi menangis gitu ya, bayinya menangis gitu. Nah, di sini ada unsur di mana dia terganggu gitu karena bayinya menangis. Kemudian ada lagi imoto ni sumaho o kowasaremashita. Gitu ya. Nah, di mana di sini adiknya gitu ya, adik perempuannya merusakkan HP-nya. Gitu ya, adik perempuan pembicaranya ini merusak ininya ya, HP-nya. Jadi handphone saya dirusak oleh adik perempuan. Jadi imoto ni sumaho kowasaremashita, dirusak. Kemudian ada juga keki ga dari kani taberaremashita. Gitu ya. Siapa nih yang makan kuenya? Gitu. Keki ga dari kani taberaremashita.
Jadi siapa nih yang makan kuenya gitu ya? Kuenya dimakan oleh seseorang gitu. Jadi ni di sini juga bisa berarti oleh, seperti itu. Hai, mungkin itu tadi adalah penjelasan terkait dengan passive voice itu yang minasang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, karena ini hanya pengantar ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan diskusikan di dalam kelas. Utamanya kalian bisa untuk mengubah kata kerja jishoke ke dalam bentuk ukemi, kata kerja ukemi, dan kalian bisa memahami bagaimana caranya membuat kalimat pasif. Mungkin itu dulu saja untuk materi kita di bab 37. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Hai minasan, kite kurete arigatou gozaimasu. Ja, mata aimashou. Arigatou gozaimasu.